Perkenalkan, nama saya Salwa Khairul Yakin dengan NPM 45 dari Rombel 1. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai salah satu zat anti nutrisi yaitu gosipol. Gosipol adalah zat yang terkandung dalam ekstrak biji kapas dan diduga mempunyai kemampuan anti fertilisasi sehingga sering digunakan sebagai bahan herbal kontrasepsi. Gosipol merupakan padatan kuning yang berbentuk hablur yang larut dalam berbagai pelarut organik, tetapi tidak larut dalam petroleum ether dan air. Air bukan pelarut yang baik karena strukturnya terdiri dari gugus naftalen, metil, dan isopropil. Sedangkan petroleum ether juga bukan pelarut yang baik karena gosipol bersifat polar. Dari berbagai pelarut organik, aseton adalah pelarut yang terbaik. Larutannya dalam beberapa pelarut organik tadi bersifat stabil. Kestabilan tersebut berturut-turut dari aseton, asetonitril, kloroform, etanol, dan metanol. Beberapa contoh gosipol ada kapas, termasuk jenis gosipium yang termasuk ke dalam famili Malvaceae dan subkelas Hibiscae. Nama kapas sendiri mencerminkan bahwa tanaman ini banyak mengandung gosipol yang sebenarnya berasal dari gosipium phenol, suatu senyawa polifenolik yang berwarna kuning. Khusus dalam bijinya, gosipol terdapat sebagai kelenjar pigmen yang merupakan 20-40% berat dari biji itu sendiri. Jenis-jenis gosipol. Gosipol terdapat dalam bentuk bebas dan terikat. Gosipol terikat terbentuk dari reaksi gugus aldehid dengan gugus amino. Senyawa yang larut dalam aseton adalah gosipol bebas. Sedangkan yang tidak larut dalam ether, kloroform, atau campuran aseton dengan air adalah gosipol terikat. Kadar gosipol bebas biasanya berkisar antara 0,39 sampai 1,70%, sedangkan kadar keseluruhan dapat mencapai 6,64%. Selisih antara keduanya adalah gosipol terikat. Karena sifat-sifat kelarutannya seperti di atas, maka bentuk gosipol bebaslah yang cenderung lebih berbahaya bagi hewan non-ruminansia. Dampak negatif pemberian gosipol. Pemberian gosipol itu dampak negatifnya dapat menyebabkan banyak folikel yang mengalami atresia. Apa itu atresia? Atresia pada folikel besar akan menyebabkan kerusakan pada lapisan cumulus yang mengakibatkan gangguan perkembangan embrio. Selain itu, folikel atresia akan menghasilkan oosit yang sulit menyelesaikan metafase 2. Ya, gosipol juga merusak kompetensi meiosis yang diperoleh pada saat perkembangan folikel, bersifat sitotoksik dan berkemampuan meningkatkan pembentukan ROS reaktif oksigen spesies sehingga menginduksi stres oksidatif serta terjadi apoptosis pada folikel. Gosipol yang diinjeksikan secara intrauteri mampu mengaruhi jumlah ovum yang terfertilisasi, implantasi embrio, perkembangan embrio, dan jumlah anak. Efek tersebut bersifat reversibel apabila pemberian gosipol dihentikan. Gejala umum dari keracunan gosipol adalah berkurangnya nafsu makan dan hilangnya berat badan. Efek racun ini meningkat bila gosipol diberikan secara terus-terusan. Senyawa ini juga dapat menyebabkan ketidakteraturan kerja jantung sehingga dapat menyebabkan kematian. Babi dan kelinci itu lebih sensitif terhadap senyawa ini dibandingkan anjing, tikus, dan unggas. Pada ayam jenis petelur kurang sensitif daripada jenis ayam daging. Akan tetapi, pada telur ayam gosipol dapat menyebabkan perubahan warna kuning telur menjadi jingga dan putih telur menjadi merah muda. Jadi efeknya sama seperti asam sterkulat. Apa itu? Lupa saya. Yang banyak terdapat dalam biji kapuk. Ini juga mengandung sedikit gosipol. Dalam kadar yang lebih tinggi lagi, senyawa ini bahkan dapat menekan produksi telur. Gini bongge. Dampak positif pemberian gosipol. Gosipol sensitif terhadap oksidasi sehingga diusulkan sebagai antioksidan, misalnya untuk menstabilkan vitamin A dalam larutan senyawa sinar ultraviolet, tetapi dapat disimpan dengan aman di tempat yang terlindungi cahaya.
Dengan natrium dan kalsium, gosipol membentuk garam netral, senyawa garamnya dengan kalium larut dalam air, dan ini cobakan dalam laboratorium dengan menggunakan kalsium oksida. Sekian dan terima kasih. Maaf bila ada kekurangan, kayaknya sih banyak, tadi ada yang lupa sih kalimatnya, tapi ya sudahlah. Thanks for watching and see you next time guys. Bye bye.